Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Wardoyo dari kelas B, Prodi Pendidikan Kimia semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan kecelakaan di laboratorium dan teknik laboratorium. Agenda pembahasan yang pertama yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium, yang kedua yaitu teknik laboratorium. Penanganan kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak resiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Penanganan kecelakaan di laboratorium dengan jenis kecelakaan luka bakar. Penanganannya ialah jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep lipetan, mentega atau larutan asam trikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan karbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Jika jenis kecelakaannya kulit terkena asam pekat, dengan penanganannya ialah jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium karbonat, keringkan dan olesi dengan salep lipetan. Jika jenis kecelakaannya kulit terkena basah kuat, penanganannya ialah segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep lipetan. Berikutnya, jenis kecelakaan kulit kena brok, yaitu segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan besi dan salep lipetan. Berikutnya, kulit terkena logam natrium, yaitu segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset, lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan lipetan. Selanjutnya, kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Berikutnya, jenis kecelakaan kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Jenis kecelakaan mata terkena asam atau basah. Penanganannya ialah yang pertama, jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium karbonat 1% menggunakan alat pencuci mata. Yang kedua, jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan karbonat 1%. Jenis kecelakaan zat padat, zat cair, dan gas beracun, yaitu yang pertama, jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dengan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Yang kedua, jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basah kuat, segera minum sebanyak-banyaknya, kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laktat, setelah itu minum susu murni. Yang ketiga, senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan larutan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Selanjutnya, teknik laboratorium. Teknik laboratorium tindakan pencegahan kecelakaan. Sejak awal pekerjaan praktikum Anda perlu mengembangkan pendekatan yang sehat dan profesional terhadap pekerjaan di laboratorium. Prosedur yang benar dan aman tidak saja melindungi diri dari Anda sendiri. Beberapa asas keselamatan tercantum di berikut ini. Yang pertama, hanya percobaan sah yang dapat dilakukan. Walaupun mencoba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik, hal ini mengandung bahaya lagi yang sedang dalam taraf belajar. Yang kedua, jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segeralah siram dengan air, lakukan dengan seksama. Yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Yang keenam, jangan mengecap bahan kimia, kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun.
Yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Yang kedelapan, jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang pada subat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk menjaga pecahnya gelas. Dan dengan halus putarlah pipa secara memasukkannya. Nah, seperti gambar ini, lakukan dengan jarak kedua belah tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahnya. Seperti yang digambar ini, lakukan dengan jarak kedua tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahnya pipa. Yang kesembilan, untuk mengecerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya sambil diaduk. Seperti gambar berikut ini, jika tidak, kalor yang dilepaskan terlalu besar dan terlokalisasi, hal ini dapat menimbulkan semburan yang keras. Seperti ini, selalu tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air sambil diaduk. Jangan tuangkan air ke dalam asam. Yang ke-10, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibandingkan sendal. Selanjutnya, kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama, daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu perhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dan bekerja. Sulit melakukan kerja yang rapi dalam keadaan yang berantakan. Salah satu maksud praktek laboratorium adalah untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam melakukan kerja yang dapat dipercaya. Singkirkan semua alat, bersihkan meja pada akhir jam praktikum. Yang kedua, cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Yang ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan buang korek api, kertas lokus, pecahan gelas, atau bahan tak larut ke dalam bak cuci. Siramlah senyawa mudah larut ke dalam saluran pembuangan dengan banyak air agar tak menimbulkan karat pada pipa. Yang keempat, beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol bereaksi. Berikutnya yaitu A. Baca labelnya 2 kali sebelum menggunakan. B. Jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Kesalahan mudah dibuat, dapat konsekuensinya dilakukan. Dengan demikian, jangan mengambil bahan kimia berlebihan. C. Letakkan botol bereaksi pada raknya. Alihkan reaksi ke meja Anda dalam gelas piala, labu atau tabung reaksi. D. Jangan masukkan pipet, penetes, atau sudip ke dalam botol bereaksi. Tuangkan bahan kimia dari botolnya untuk menghindari kontaminasi. E. Dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. F. Jangan cemari subat atau tutup botol dengan meletakkan di atas meja. Seperti gambar di sini, yaitu cara membuka dan memegang tutup botol larutan. Ini adalah cara membuka dan memegang tutup botol larutan. Yang kelima, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindarkan golakan. Misalnya uap yang dibebaskan tiba-tiba akibat pemanasan yang tinggi. Keenam, gelas piala, labu, dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur tidak untuk dipanaskan. Alat porselin dapat dipanaskan sampai merah membara, tetapi cara terbaik adalah jangan memanaskan tiba-tiba. Selanjutnya, pembakar bunsen. Pembakar bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya, dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Perhatikan kerucut nyala bagian dalam, sambil mencampur gas dan udara, kemudian kerucut keluar. Jika pembakarannya telah sempurna, pemanasannya paling efisien jika dilakukan tepat di kerucut dalam nyala yang baik atau pengoksidasi, yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning reduksi. Selanjutnya, menangani dan mengukur cairan. Anda dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lain
dengan mengarahkan alirannya memakai batang pengaduk. Untuk menghindari kontaminasi pada sumbat, peganglah di antara jemari seperti terlihat pada gambar dahulu. Untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Jika menggunakan pipet, isaplah cairan dengan bola isap dan tahan dengan melekatkan ujung jari pada pangkal pipet. Biarkan permukaan cairan turun sampai pada garis yang diinginkan. Pindahkan pipet yang berisi cairan ke wadah lain dan biarkan mengalir dengan menyentuhkan ujung pipet daripada sisi wadah. Jangan mengguncangkan pipet untuk menjatuhkan tetes terakhir. Pengukur volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata Anda sewajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus atau daerah lengkung yang gelap pada permukaan. Golakan atau pembebasan uap secara mendadak karena panas yang terlalu tinggi sering terjadi jika cairan dipanaskan. Hal ini dapat dihindari dengan menaruh benda padat seperti batu bidik, pecahan kaca atau batang pengaduk dalam wadah dan letakkan nyala langsung di bawah benda-benda. Seperti gambar di sini, yaitu di mana tabung reaksi yang berisi cairan sebaiknya dipanaskan pada sisinya dan diputar terus-menerus untuk mencegah letusan mendadak. Yaitu di mana arah mulut tabung menjauhi Anda atau orang lain, dan panaskan alat tabung untuk menghindari golakan atau ledakan mendadak. Selanjutnya ialah memindahkan dan menimbang padatan. Yang pertama, pemindahan padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup datar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja untuk mencegah kontaminasi. Cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Nah, di sini adalah menggunakan sudip yang besi ya. Nah, ini adalah gambar dari timbangan atau neraca analitik. Cara menggunakan timbangan analitik, yaitu selalu jaga kebersihan timbangan analitik dan meja timbang. Kuas pembersih telah disediakan untuk membersihkan tumpahan pada timbangan. Jika tidak yakin bahwa timbangan sudah bersih, konsultasikan kepada penanggung jawab laboratorium atau alat. Di sini adalah menggunakan timbangan yang benar, yaitu pertama, gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Yang kedua, gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH, pelet, atau asam kuat. Yang ketiga, gunakan timbangan top loading jika masanya besar untuk ditimbang. Selanjutnya ialah menimbang menggunakan timbangan top loading. Yang pertama, hidupkan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan kestabilan. Jika perlu, dorongkan kembali. Yang kedua, letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbangan atau lihat catatan di bawah dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Kemudian catat berat objek yang ditimbang. Selanjutnya, jika Anda ingin melakukan tar alas dari objek yang akan ditimbang, letakkan alas objek di atas wadah atau pan timbangan dan tunggu hingga angka yang ditunjukkan oleh layar menjadi stabil. Tekan tombol tar, biarkan layar menunjukkan angka 0,06 gram yang stabil. Letakkan dengan hati-hati objek atau material yang akan ditimbang di atas alas. Tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Angka yang stabil itulah berat objek yang Anda catat. Selanjutnya ialah keluarkan objek beserta alasnya dari timbangan dan bersihkan timbangan secara hati-hati dengan kuas yang telah disediakan. Kemudian biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu dorongkan kembali timbangan. Nah, menimbang menggunakan timbangan analitik, yaitu pertama, duduklah dengan nyaman di bangku yang tersedia di lab. Ini akan membuat Anda memegang kendali saat Anda menggunakan timbangan analitik. Yang kedua, pastikan pintu timbangan analitik tertutup. Selanjutnya, nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nyalakan kembali. Dan buka pintu timbangan analitik. Letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbangan secara hati-hati. Kemudian tutup pintu timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil, kemudian catat berat objek yang ditimbang. Kemudian jika Anda ingin melakukan tar atau alas yang Anda gunakan untuk penimbang, letakkan alas atau wadah di atas pan timbangan. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga angka di layar menjadi stabil. Tekan tombol tar, biarkan angka di layar stabil 0,000 gram. Buka pintu timbangan dan letakkan bahan kimia sedikit demi sedikit hingga mendekati massa bahan kimia yang diinginkan. Tutup pintu timbangan
Biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, catat massa atau berat yang muncul di layar timbangan. Kemudian, keluarkan objek dari timbangan dan biarkan angka di layar menjadi stabil. Kemudian, bersihkan dengan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan. Dan tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Dan jangan pernah, yang pertama, jangan pernah meletakkan bahan kimia secara langsung di atas timbangan analitik. Selalu gunakan alas kertas, wadah, atau wadah gelas di atas timbangan. Yang kedua, jangan pernah menjatuhkan objek ke atas timbangan. Selalu berhati-hati meletakkan objek di atas timbangan. Dan jangan pernah meletakkan objek panas ke atas timbangan. Objek yang ditimbang sebelumnya harus bersuhu panas. Dan jangan pernah melebihi kapasitas maksimum timbangan. Dan jangan pernah duduk di atas meja timbang. Kemudian, jangan pernah memindahkan timbangan. Timbangan analitik harus berada pada tempatnya rata horizontal untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan jangan pernah selalu bersemangat dalam membersihkan timbangan. Selalu gunakan kuas yang telah disediakan. Pemindahan endapan. Yang pertama, penyaringan metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairan adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam, dari yang halus sampai yang kasar. Dari berbagai bentuk kertas saring sebelumnya dimasukkan ke dalam corong. Sobeklah ujungnya sedikit dan lembabkan kertas dalam corong sampai tepi atasnya tertutup rapat dari udara. Nah, ini adalah gambar cara melipat kertas saring untuk corong. Dimana di sini kertas saring dilipat dua, kemudian lipat lagi Nah, ini adalah gambaran dari pelipat kertas saring untuk corong. Dimana di sini dilipat dua, kemudian lipat lagi tetapi agak menjulur agar sesuai dengan corong. Kemudian sobek sedikit pada ujungnya dan tinggikan ujung yang bergerigi. Nah, ini adalah alat penyaringan ditunjukkan pada gambar 7 ini. Endapan di atas kertas dapat dicuci dengan menuang cairan kepada endapan tersebut. Alat penyaringan biasa A dan penyaringan menggunakan corong Badner B. Nah, ini adalah padatan sering mengendap di dasar wadah dengan cepat. Dalam hal ini, sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa menaruh padatan. Dengan gambar samping ini, dimana ini adalah cara ini disebut dengan dekantasi, yaitu pemisahan campuran heterogen atau pemisahan zat padat dari larutannya. Dengan cara yang pertama mengendapkan cairan, yang kedua menuangkan cairan atau zat larutnya. Kemudian ini adalah pemusingan. Asas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantasi. Pemusingan adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya sentrifugal atau memutar cepat dalam lingkaran, bukan gaya gravitasi. Jadi ini adalah gambar dari pemusingan. Baik, terima kasih. Itulah adalah penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.